Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati man usriya min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Walhamdulillahilladzi ja'alana bashara walhamdulillahilladzi zayyana alsinatana dhikra. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebentar, ya. Nanti saya mas. Apa kabar Bapak Ibu? Ini cahayanya redup atau memang mata saya rusak? Redup ya. Mohon dimaklumi katanya masjidnya sedang direnov gitu ya. Semoga segera jadi dan makmur dengan kajian-kajian berkualitas. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah Nabi Muhammad sallallahu hari ulang tahun kelahiran Kolaka. Sudah berapa tahun ini Bapak Ibu? 62 kali. Itu sudah tua. 64 itu sudah tua. Tadi dan kalau sekali mereka pernah terjadi dari saya insyaallah Allah berkati Allah beliau. Amin ya rabbal alamin. Kami ini bersaudara sudah lama, jadi hubungan saya dengan orang Sulawesi Tenggara sudah sangat lama. Bapak Ibu yang bukan Allah, Isra Mi'raj
itu tanda kebangkitan rohani. Sedangkan maulid tanda. Maka wajarkah kita merayakan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Wajar nggak? Jika untuk merayakan kota, pejabat bupati dan timnya membuat program-program yang serius, maka untuk kelahiran Nabi SAW dan Isra Mi'raj Nabi SAW mesti juga buat. Dan kita lihat malam ini, alhamdulillah beliau ikut serta hadir. Alhamdulillah. Katanya hadir dari tadi maghrib Pak Bupati ya. Ya, semoga Allah berkahi negeri ini karena pemimpinnya mau berzikir. Amin ya rabbal alamin. Suatu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahih Bukhari, hadisnya sahih, hadisnya valid, sedang tidur-tiduran. Di saat mau tidur tapi belum tertidur, tiba-tiba datanglah malaikat tertinggi di alam semesta, Sayyidina Jibril, bersama kendaraan para nabi terdahulu yang cepatnya secepat kilat, bernama Buraq. Tiba-tiba mengajak beliau, wahai Muhammad, ayo naik. Ketika Sayyidina Muhammad SAW naik si Buraq, Buraq itu seperti binatang, tapi bukan binatang, karena nabi biasa, dikira nabi-nabi yang sama dengan nabi sebelumnya, maka dia tetap tegur biasa. Tapi Sayyidina Jibril tegur, Buraq, bisa diajak bicara itu Buraq. Buraq, tidak ada sebelum kamu yang lebih mulia dari yang mendudukimu hari ini, yang mengendaraimu hari ini. Tidak ada seorang pun yang lebih mulia daripada sosok yang sekarang mengendaraimu. Barulah si Buraq ngerti bahwa yang di atasnya adalah sosok sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka si Buraq langsung bergemetar. Entah dia sedih, entah dia bahagia. Dia bahagia karena yang menaikinya makhluk paling mulia. Dia sedih karena tugasnya. Saudara punya tamu kita orang hebat, lalu kita bawa dia pakai kendaraan kita, tapi kita merasa grogi. Pernah begitu? Kita pernah begitu. Saya kalau sedang mengendarai mobil, penumpangnya adalah guru saya, maka saya merasa agak kikuk. Tahu kikuk? Grogi. Bayangkan yang sedang naik ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercampurlah rasa pada Buraq. Lalu Buraq diperintah oleh Sayyidina Jibril di depan Nabi Muhammad SAW, di belakangnya Sayyidina Jibril. Ada satu riwayat yang menyebutkan di belakangnya lagi Sayyidina Mikail. Wallahu a'lam. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Itu si Buraq. Sejauh matanya memandang, bukan mata kita, sejauh matanya Buraq memandang, maka sejauh itulah dia melangkah. Lebih cepat dari pesawat yang ada hari ini, dari Garuda, dari Batik, dari Wings. Kalau kekolakan naik Wings ya, Pak Bupati ya, betul. Atau berenang Pak Sekda. Ada yang sanggup berenang dari Makassar ke sini. Baru 5 menit sudah mati kecapean, kehausan di tengah laut. Sampailah Buraq di satu kota. Kota itu masih bernama Yathrib. Hadisnya sahih. Ini bukan cerita khurafat. Turun di situ, apa kata Sayyidina Jibril? Wahai Muhammad, silakan salat. Bukan perintah, tapi mengingatkan. Wahai Muhammad, ini tempat salatmu. Selesai baginda Nabi Muhammad SAW salat,
Sayyidina Jibril berkalam, wahai Muhammad, itu tempat engkau sholat adalah tempat yang mana engkau nanti hijrah ke negeri itu. Belakangan kita sebut negeri itu Al-Madinah Al-Munawwarah. Tempat Nabi Imam itulah yang sekarang disebut Raudhah. Raudhah, saya yakin yang sudah haji umrah paham maksud saya. Yang belum berangkat ke sana semoga segera ke sana, ya. Semoga sebelum tahun 2029 sudah berangkat semua. Amin ya rabbal alamin. Dengar-dengar orang Kolaka mau jadi orang kaya semua karena banyak sekali tambang kiri kanan, ya. Semoga dapat berkah CSR semua. Berangkat satu kampung, ya. Tapi jangan lama-lama, Pak, karena negeri akan berubah, keamanan negara di dunia akan berubah. Ada rezeki berangkat. Yang sudah berangkat jangan nafsu berangkat banyak kali. Berangkatkan saudara kita, ya, supaya mereka merasakan tempat yang Sayyidina Muhammad SAW dulu sholat di situ, mengimami di situ, berkhutbah di situ, dan kemudian ditanam jasad mulianya di samping beliau dulu berkhutbah. Lalu naik lagi beliau buruk. Beliau turun sampai beberapa tempat, tapi saya pendek saja. Beliau turun di satu perbukitan pegunungan namanya Gunung Sinai. Tidak jauh dari situ ada makam Nabi Muhammad SAW. Melihat ke makam, bukan gundukan tanah yang terlihat, tapi yang terlihat adalah ada sosok seseorang yang berjenggot, kulitnya merah, wajahnya sepertinya masyhur. Ternyata itu Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Maka dalam hadis Bukhari dan Muslim dikatakan Sayyidina Muhammad SAW bersabda, Ra'aitu Musa yusalli fi qabri. Aku melihat saudaraku Musa sholat di dalam kuburnya. Lalu orang mati nggak mati, Pak? Orang mati tidak, yang berpulang hanya tanahnya, tubuh dari tanah pulang ke tanah. Sedangkan ruhnya, jika dia kekasih Allah, dia melanjutkan aktivitas rohaninya. Masalahnya Nabi Musa sholat di dalam kubur. Apakah Nabi Musa menjalankan kewajiban atau sedang memenuhi keinginannya untuk mendekat kepada Allah? Yang manakah yang lebih tepat? Orang kalau sudah mati, adakah kewajibannya sholat? Tidak ada. Orang kalau sudah mati, tidak ada kewajibannya sholat, tidak ada kewajibannya zakat. Lalu sholat apakah itu? Itulah yang disebut sholat rohani. Sholat apa? Orang ahli fikih sebut, kalau hayat masih dikandung badan, sholatnya disebut sholat tugas. Bahasa Arabnya taklif, tugas atau beban. Maka bapak, saudara, tuan semua, ibu-ibu, kita kalau sholat masih ada sedikit terbersit, ini beban. Betul nggak? Ini utang mesti dibayar. Ada sedikit bersitan begitu. Wajar, karena tubuh kadang belum patuh kepada ruh. Maka sholat ketika kita sekarang hari ini, mungkin bapak ibu yang sholat tadi, sholat isya, itu namanya sholat tugas, sholat taklif. Sedangkan Sayyidina Musa sholat dalam kuburnya disebut sholat ta'rif, sholat ingin mengenal, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi para nabi dan kasih Allah, wali-wali Allah, mereka sudah mati sebelum mati. Maka sebelum mereka masuk kubur, mereka sholat sudah dengan rohaninya, bukan lagi karena tugas semata. Mereka sholat betul-betul tubuhnya patuh kepada ruhnya. Maka dia sholat tidak merasa beban. Dia sholat karena penuh
melepas rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang hadir malam ini diberikan walaupun sekali seumur hidup sholat dengan rasa rindu. Amin ya rabbal alamin. Karena rasa itulah yang Allah berikan. Jika seseorang meninggal, rasa itulah yang membuat sakitnya mati berkurang. Siapa yang tidak diberikan rasa lezatnya bermunajat kepada Allah, maka saat dia berpulang, sungguhlah sakit, hayat jiwa berpisah dengan badan. Tapi jika dia punya kenangan indah dalam sholatnya, punya kenangan indah dalam sholawat dan zikirnya, punya kenangan indah dalam ngaji dan belajarnya, rasa rindu yang dia rasakan itu akan menghilangkan lelahnya. Seperti tidak capeknya sahabat saya, saudara saya ini jauh-jauh dari Bau-Bau berangkat ke Kendari sampai di Kolaka. Dipikir-pikir untuk apa dia ketemu? Tapi karena itu saudara rohani, ketika ketemu semua lelah pun hilang. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang rohaninya sudah hidup, rohaninya sudah kuat, rohani sudah aktif. Suatu kali dalam hadis Imam Bukhari, ada seseorang keluar dari kampungnya. Dia berjalan sampai di ujung kampung, turunlah seorang malaikat menyamar jadi orang biasa. Ternyata dari dulu sampai sekarang malaikat itu suka menyerupai diri jadi seseorang. Hati-hati kalau kita ketemu orang di tengah jalan. Jangan-jangan itu bukan orang, itu malaikat Allah yang sedang ditugaskan untuk membersamai ini orang. Lalu si malaikat yang berwujud manusia disuruh bertanya, tanyakan kepada orang yang keluar dari kampungnya itu, untuk apa dia menyeberang ke kampung seberang? Apakah dia ingin menikahi putri dari orang kampung seberang, atau ingin berdagang, atau untuk apa dia pergi ke seberang? Maka sang malaikat yang berwujud orang bertanya kepada seseorang yang sudah keluar jauh dari kampungnya, wahai Tuan, kenapa engkau jauh-jauh dari kampungmu untuk menyeberang ke kampung seberang? Apa jawaban orang ini? Aku punya saudara di kampung seberang. Karena Allah cinta kepada Allah, ruhani kerindu ingin bertemu dengannya. Lalu si malaikat bertanya dengan bahasa manusia, bukankah dia punya putri cantik? Bukankah di sana ada perdagangan perniagaan yang menguntungkan? Dia mengatakan, demi Allah, aku hanya ingin bertemu saudaraku. Lalu orang yang menyerupai, malaikat yang menyerupai manusia itu membuka jati dirinya. Wahai Tuan sang pengelana, kenalkanlah aku adalah malaikat rahmat, diutus oleh Allah untuk menanya isi hatimu, apa niatmu. Dan Allah mengabarkan kepadaku, Allah mengampunimu. Maka Bapak Saudara, maka Allah ini kekuatan rohani. Maka siapa yang sudah aktif rohaninya sedari di dunia, sholatnya tidak beban, silaturahminya tidak beban. Karena itu cara kita bereuni, bertemu kembali dengan dulu saudara kita yang pernah kita temui di alam sana. Bapak Ibu punya komunitas alumni sekolah, betul? Kita suka berjumpa sekali setahun, betul? Walaupun jauh suka berjumpa. Kenapa? Karena kita ingin mengenang pertemuan yang lalu. Guru saya berkalam, Ar-Razi, reuni alumni itu adalah imitasi daripada reuni rohani. Jika engkau sudah bertemu sahabatmu dulu di alam ruh, maka engkau pasti akan ingin menjumpainya hari ini di dunia ini, meskipun sudah berganti suku, sudah berbeda kulit, sudah berjarak pulau. Semoga kedatangan kami pun ke sini bagian dari itu. Amin ya rabbal alamin. Lalu
sang Nabi Muhammad SAW diajak lagi untuk terbang, lanjutkan perjalanan, sampailah di Al-Masjid Al-Aqsa yang sekarang ada di tepi barat Yerusalem, bukan di Gaza. Di mana Al-Masjid Al-Aqsa? Di tepi barat di Yerusalem, bukan di Gaza. Gaza itu bagian dari Palestina, tapi Al-Masjid Aqsa di tepi barat, bagian baratnya. Sedangkan Gaza itu arah mendekat kepada Mesir, ada namanya perbatasan Rafah, juga di barat, tapi bukan barat menurut mereka. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah bantu mereka, semoga Allah kuatkan mereka, semoga orang-orang yang masih bertengkar dengan opini-opini Palestina hatinya diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sampailah sang baginda di Al-Masjid Al-Aqsa. Bapak Ibu, lebih tua mana Al-Masjidil Haram dengan Al-Masjidil Aqsa? Lebih tua mana? Hah? Aqsa? Betul? Waduh, tadinya saya mau kasih rida saya ini, tapi nggak jadi. Yang membangun dua masjid itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pertama kali bangun bersama dengan Nabi Ismail itu Al-Masjidil Haram. Lalu beliau pulang lagi ke daerah Palestina, membangun masjid kedua di bumi, yaitu Al-Masjid Al-Aqsa. Apa arti Al-Masjidil Haram? Masjidil Haram artinya masjid yang dihormati, simbol-simbolnya. Haram berarti dihormati. Haram juga berarti ada larangan-larangan. Kita sering dikatakan misalnya ini hutan larangan, tidak boleh ambil pohonnya. Lebih kurang, lebih mulialah kota suci Mekah. Di situ tidak boleh memotong dahan, tidak boleh membunuh binatang-binatang kecil kecuali yang berbahaya dan berbisa. Maka disebut Al-Masjidil Haram. Sedangkan Al-Masjidil Aqsa itu masjid yang jauh. Kenapa disebut jauh? Jauh menurut orang yang pernah di Masjidil Haram. Al-Aqsa maknahu al-ab'ad, sesuatu yang jauh, maka disebut Al-Aqsa. Di zaman dahulu, jika ada orang ingin ke Masjidil Aqsa dari Mekah 3 bulan, Pak, pasti sudah ada yang ke Masjid Aqsa. Betul? Ada yang lewat Mesir, ada yang lewat Yordan, pakai buruk, ya, pakai buruk ya. Buruknya namanya apa? Uni Emirat, Saudi Airlines, Turki Airlines, dan lain sebagainya. Buruk-burukan. Kita merasakan lelah, Pak, perjalanan itu, lelah sekali. Sedangkan orang dahulu 3 bulan ke sana, sampai di Al-Masjidil Aqsa. Sayyidina Muhammad SAW diperintahkan, "Hai Muhammad, itu burukmu, engkau ikatlah dulu talinya. Meskipun si buruk tidak akan pergi, tapi orang tawakal tidak pernah dia teledor." Perhatikan, beda tawakal dengan teledor. Orang tawakal dia tetap usaha, orang teledor dia pemalas, tapi berdalih saya tawakal padahal dia malas. Beda tawakal dengan malas. Beda. Orang tawakal menjalani takdir, orang malas menyalahkan takdir. Begitu juga orang yang kurang iman, dia menyalahkan takdir. Orang yang beriman, dia menerima takdir. Kepada saudara-saudaraku yang tidak berhasil nyalek, terimalah takdir. Jangan salahkan takdir. Ciri-ciri orang beriman yang nomor 6, dia percaya kepada takdir. Sebelum bapak saudaraku nyalon, Allah sudah tahu. Lolos tidak lolos, Allah sudah tahu. Ingat-ingat itu kembali supaya rumah sakit jiwa tidak ramai.
Bapak saudaraku yang bukan Allah, disuruhlah baginda masuk ke Al-Masjidil Aqsa. Ternyata di dalamnya sudah berkumpul 124.000 para arwah Nabi yang Allah zahirkan wujud mereka. Bayangkan berapa Nabi dan Rasul? 124.000. Itu Nabi sealam semesta. Namun ingat, karena Sayyidina Muhammad SAW dan orang Arab itu tinggal di Timur Tengah, maka nabi-nabi yang sering dibicarakan, nabi-nabi yang di Timur Tengah. Nabi yang di India tidak dibahas, nabi yang di Indonesia tidak dibahas, nabi yang di Cina tidak dibahas, nabi yang di Eropa, di Yunani, di Afrika tidak dibahas. Ada satu nabi dari Afrika yang disebutkan dalam Al-Quran jadi nama surat kebijaksanaan, surat Luqman. Sayyidina Luqman seorang nabi dari Afrika, kulitnya hitam tapi hatinya lebih terang dari rembulan dan matahari. Itu seorang nabi, tapi diperdebatkan apakah dia seorang rasul. Ruhaniyah Sayyidina Luqman pun hadir malam itu, termasuk Nabi Musa yang tadinya sholat di kuburnya juga kembali hadir di Al-Masjidil Aqsa. Coba perhatikan, seharusnya jika mengikuti tua yang jadi imam Nabi Adam, betul nggak? Tapi ternyata secara nur dan ruh lebih tua Nabi Muhammad SAW, meskipun secara jasad lebih tua Nabi Adam. Maka Bapak Ibu, kenapa imam itu tidak mesti lebih tua secara biologis, tapi yang pasti dia lebih tua secara ilmu dan faham. Ini dalilnya Sayyidina Muhammad SAW mengimami hatta kakek kita semua, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan semua para nabi terdahulu yang jasadnya lebih tua tapi rohaninya jauh lebih muda. Salatlah beliau di Al-Masjidil Aqsa. Kira-kira apa pentingnya para nabi jadi makmum Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu rahasianya, Pak? Tapi yang bisa jawab saya nggak kasih riba. Kalau Bapak mengikuti seseorang, ada kalanya rakyatnya, ada kalanya muridnya. Jika pemimpin berarti kita rakyatnya, jika guru berarti kita muridnya. Jika nabi berarti di belakang umatnya. Ada 12 riwayat yang sahih bahwa nabi-nabi berdoa, ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad SAW. Di riwayat Imam Al-Hakim Tirmizi disebutkan 12 nabi, tapi sebenarnya semua nabi berdoa, ya Allah, jadikan aku umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW. Jika nabi berdoa, pasti dikabulkan meskipun mereka mati duluan. Para nabi dimatikan jasadnya karena para syuhada yang tidak lebih mulia dari nabi, ruhnya tidak disebut mati, maka arwah para nabi pun tidak mati. Ketika sudah berabad-abad, Nabi Muhammad SAW Allah munculkan di alam semesta. Ruh para nabi yang dulu waktu jasadnya ada berdoa, ya Allah, jadikan kami umat Nabi Muhammad SAW, maka doanya dikabulkan meskipun secara jasadiah mereka sudah mati duluan. Ruhaniyahnya masih hidup, ruhaniyahnya Allah sertakan menjadi makmum sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, seluruh nabi, perhatikan, seluruh nabi pada malam Isra sah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak MUI, mana MUI? Sesat nggak nih Pak? Sesat nggak Pak? Tolong ditegur Pak.
Tapi begitu yang kita analisa, kita pelajari dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sirah Anbiya, Sirah Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, sampai beberapa kitab. Wabil khusus Khatmul Aulia Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Jadi kalau Nabi doa, mustajab nggak? Mungkinkah Nabi doa dan doanya ditolak? Nabi mustahil minta yang mustahil dijawab Allah. Meskipun tidak dijawab waktu hayatnya masih di badannya, tapi Allah kemudian kabulkan ketika jasad mereka sudah terkubur. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Hadis ini sahih, riwayat Imam An-Nasai, Al-Baihaqi, bahkan imam-imam yang lain. Sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap bumi tanah apabila seorang nabi terkubur di dalamnya, lalu tanah membusukkan, merusak tubuh para nabi. Allah haramkan itu terjadi. Maka tidak ada seorang nabi terkubur kecuali jasadnya Allah utuhkan, apalagi rohaninya. Apalagi rohaninya. Saya mau tanya lagi Bapak Saudara, lebih mulia nabi atau malaikat? Nabi? Malaikat Allah izinkan nurnya menyerupai manusia. Mungkinkah nur Nabi, nur para anbiya Allah izinkan berjasad kembali? Secara ilmu akidah itu makul, itu boleh terjadi. Meskipun secara khabar kita belum dapatkan dalilnya. Maka Imam Asy'ari, Imam Ahli Sunnah, membedakan antara dalil mankul, dalil nakli, dengan dalil akli. Dalil yang diriwayatkan, dalil yang difikirkan. Ya, nanti belajar kepada ulama MUI kita, apa yang dimaksud Imam Asy'ari dengan kalimat itu. Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita bersyukur Indonesia adalah negara Sunni, negara Ahlus Sunnah terbesar di dunia. Bukan Saudi, bukan Mesir. Saudi itu yang luas padang pasirnya. Begitu juga Mesir. Akhir bulan Desember, saya ziarah keliling Mesir, Bapak Ibu, sampai ke kampung kecil namanya Humaisara, tempat Imam Syazili Allah tanam jasadnya. Itu kami dari Kairo turun di Luxor, dari Luxor naik bis kecil, berangkat jam 7 sampai maghrib. Itu saya tidak melihat ada orang tinggal kiri kanan, tidak ada. Hanya gunung, padang pasir, lembah, gunung, padang pasir, lembah. Begitulah sepanjang hari. Itu Mesir. Penduduknya tidak ramai. Yang paling ramai adalah Indonesia. Dan orang Indonesia mayoritas Ahlus Sunnah, Syiahnya sedikit, Wahabinya sedikit. Wahabi pun masih bagian dari Ahlus Sunnah, cuma sanadnya kurang jelas. Masih Ahlus Sunnah Pak, tapi sanadnya kurang jelas. Silakan Wahabi protes, diskusi ilmiah aja nggak apa-apa, nggak usah hujat menghujat. Ya, itu sebabnya. Ya, kita ada sedikit berbeda dengan Wahabi, tapi perbedaan ini jangan sampai membuat kita benci-bencian dengan Wahabi. Ya, cukuplah Wahabi membid'ahkan kita, kita tidak perlu membenci mereka. Capek Pak benci itu. Ya, buat aja program dakwah, semoga kolbu mereka tersentuh. Amin ya robbal alamin. Bahas Wahabi langsung semangat ini. Wahabi tidak pernah buat Isra Mi'raj, tidak pernah buat maulid. Wajar, kenapa? Mufti Wahabi sekarang masih hidup, namanya Saleh Fauzan. Itu punya buku kitab Tauhid. Diajarkan di pesantren kawan saya ini, saudara saya ini dibawa-bawa. Saya bilang, "Dokter, hazal kitab kif? Kitab ini gimana ini?" Diajarkan di pesantrennya, padahal pesantrennya pesantren Ahlus Sunnah.
Apa kata Soleh Fauzan? Bikin maulid sama dengan Natal. Mau? Maulid sama dengan Natal. Natal itu agama apa? Saudara kita sebangsa setanah air Kristen, Nasrani, betul? Mau disamakan maulid dengan Natal? Beda. Kita beda. Alhamdulillah tahun itu langsung diganti kitabnya oleh beliau. Barakallah, semoga Allah berkahi pesantrennya, amin. Ya, semoga pesantren di sekitar Kolaka dan Sulawesi Tenggara juga mengganti kitab itu. Itu kitab berbahaya sekali. Ya, berbahaya sekali. Ya. Orang Sulawesi biasanya suka bertawassul, istighosah, betul nggak? Kata Syekh Saleh, tawassul, istighosah itu syirik. Dan syiriknya bukan kecil, syirik akbar, syirik besar. Maka kita selalu beda dengan Wahabi, karena mereka suka cari-cari perbedaan. Ya, maka dengan penuh cinta kasih saya sampaikan kepada saudaraku Wahabi, sudahlah, ini bukan bagian syirik bro, ya akhi, ini bagian fikih, bukan bagian akidah. Jangan bawa persoalan fikih kepada persoalan akidah. Oke, kita tinggalkan masalah Wahabi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingat, gak boleh benci Wahabi. Haram pak benci Wahabi. Kenapa? Mereka masih bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Cuma mereka salah faham sama kita. Ya. Close Wahabi. Kembali ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, beliau mengimami semua para nabi. Maka mustajablah semua doa para nabi bahwa mereka sah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, dulu pernah berdoa jadi umat Nabi Muhammad? Pernah doa? Tapi Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad SAW. Ini anugerah atau musibah? Anugerah atau musibah? Di zaman nabi-nabi terdahulu, kalau tobat bunuh diri. Kalau kita sekarang tobat bagaimana? Cukup menyesal dan berniat tidak mengulangi. Lebih enak zaman sekarang atau zaman dulu? Dulu istri-istri di zaman Nabi Ibrahim, kalau ada istri-istri suka buka aib suami, secara syariat mesti dicerai. Suatu kali Sayyidina Ismail sedang ingin bekerja, tapi dia tidak pernah kaya. Istrinya orang Arab. Istrinya ini didatangi oleh seorang yang sudah sangat tua. Dia tidak tahu yang datang itu adalah mertuanya. Orang tua ini pura-pura bertanya, "Duhai perempuan, wahai istri Ismail, apa kabar pernikahan kalian, rumah tangga kalian, dapur kalian?" Ternyata si istri suka posting. Tahu suka posting ya? Cuma dulu postingnya langsung lewat mulut, live. Langsung offline, kalau sekarang online. Kata si istri, Ismail itu kerjanya lama. Banyak kerjanya, tapi duitnya gak banyak-banyak. Berburunya panjang, tapi daging yang dibawa sedikit. Jajanku sedikit, rumahku tidak pernah bagus. Ngeluh, pusing. Si istri, dia nggak kenal kepada siapa itu orang, tapi dia suka posting lewat mulutnya. Kalau orang sekarang posting lewat jari. Lalu orang tua ini mengatakan, "Wahai perempuan istri dari Ismail, nanti kalau suamimu datang, sampaikan ada pesan, wasiat dari orang tua yang jauh dari Babilonia.
gantilah pasak pintumu. Pulang Nabi Ismail sore hari, dia bawa ala kadarnya, dia bawa buruannya, dia bawa ala kadarnya. Lalu Nabi Ismail dapat wahyu, jika engkau pulang, maka tanyalah istrimu siapa yang datang dan apa pesannya. Isi wahyu itu dia terjemahkan dan dia tanyakan, duhai istriku, adakah yang datang tadi siang? Kata istrinya, oh ya, apa pesannya? Kalau suamimu pulang, tolong ganti pasak pintu. Lalu, ini syariat orang dulu Pak, syariat orang dulu. Sekarang nggak boleh dipakai itu, nggak boleh. Ya, nanti banyak perceraian kalau begini. Apa kata Nabi Ismail? Apa pesannya? Pesan dari orang tua itu, gantilah pasak pintumu, wahai Ismail. Maka kata Nabi Ismail, wahai istriku, ini terakhir aku memanggilmu sebagai istri. Hah, kaget dia. Tahukah engkau siapa yang datang itu? Itu mertuamu. Hah? Dia bingung. Itu mertuanya Nabiullah Ibrahim. Ketika beliau bertanya, engkau tidak kenal dia, tapi kenapa engkau berani membuka kekurangan rumah tangga kita? Kenapa engkau tidak tutup masalah ekonomi kita? Kenapa engkau tidak sembunyikan aib suamimu, aib dapurmu? Menangislah sang istri. Karena ayahandaku berpesan, gantilah pasak pintu. Maka mohon maaf, aku pulangkan engkau ke rumah orang tuamu. Seperti lagu dangdut lama Pak. Anak muda sekarang udah nggak tahu lagu dangdut begituan. Pulangkan aku ke rumah. Udah nggak tahu, anak-anak sekarang tuh udah nggak ngerti dia ya. Dipulangkan benar. Coba, ini berapa banyak orang menikah hari ini, istri-istri curhat kepada temannya yang tidak pantas dicurhatkan. Suami-suami curhat kepada saudaranya yang nggak pantas dicurhatkan. Ya mungkin kita juga termasuk. Mungkin saya juga termasuk. Untung kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang posting di Instagram, di Facebook. Ada yang begitu nggak? Posting masalah keluarga di Facebook ada? Banyak. Untung Facebook tidak ada di zaman Nabi Ismail. Bapak saudara makan Allah. Nabi Ismail ikut sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Ismail itu datuknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim itu datuknya Nabi Muhammad SAW. Lalu berjalanlah beliau ke tengah. Sampailah ada satu gundukan batu. Beliau menapak di situ. Lalu tiba-tiba beliau mengatakan, naik, naik, naik. Maka naiklah batu itu. Di riwayat lain dikatakan Jibril berkalam naik. Tapi saya cek riwayatnya, tidak ada satupun yang sahih. Karena orang-orang banyak meyakini itu batu naik sehingga terjadilah goa di bawahnya. Ketika kami ke sana, sepertinya batunya biasa-biasa saja. Itu tidak batu gantung. Memang batunya begitu, di bawahnya ada goa. Tapi yang lebih tepat, yang lebih masuk akal, Nabi Muhammad SAW, telapak kakinya terakhir di batu itu ketika menaiki buruk. Bukan batu itu naik, karena itu riwayatnya tidak sahih. Maka saya mohon maaf kepada para ustadz yang suka kisah-kisah klinik, ya. Tolong luruskan kisah Isra Mi'raj kita dengan hadis. Tidak mesti hadisnya sahih, tidak mesti hasan. Minimal dhaif bersanad itu masih cukup. Karena hadis sejarah boleh dhaif, tapi tidak boleh palsu. Ini disepakati oleh para imam. Hadis sejarah boleh dhaif. Contoh, hadis lahirnya Nabi Muhammad SAW tahun berapa? Tahun gajah. Hadis sahih? Itu hadis dhaif.
Tapi ulama mengatakan ini bukan bab akidah, ini bukan bab syariat, maka boleh dipakai. Nabi Muhammad SAW lahir tanggal berapa? Hadisnya sahih atau tidak? Sahih tidak? Tidak sahih. Kenapa tidak sahih? Karena di masa Nabi lahir, para sahabat belum ada. Sang nabinya baru lahir, sahabatnya belum ada. Sahabatnya belum, betul nggak? Maka yang meriwayatkan Nabi lahir itu bukan sahabat Nabi, tapi orang-orang Arab jahiliyah. Ada mereka yang berislam, ada yang mereka tidak berislam. Mereka lah yang meriwayatkan Sang Muhammad lahir tahun gajah. Hatta Abu Jahal, Abu Lahab sepakat. Begitu juga Abu Bakar, begitu juga sahabat-sahabat lain yang lebih tua dari Nabi Muhammad SAW. Tapi riwayatnya tidak ada yang sahih. Jika kita kemudian mengatakan hadis sejarah mesti sahih, maka sejarah Nabi Muhammad menjadi buta. Nah, ini kepada saudara-saudaraku yang baru hijrah, lagi semangat-semangat cari hadis sahih. Hadis sahih itu khusus untuk dua bab, bab akidah dan bab syariat. Khusus dua bab, akidah, syariat. Di luar itu dalam fadilah amal boleh pakai hadis dhaif, dan itu kesepakatan ulama dari masa ke masa. Apalagi dalam bab sejarah dan tafsir. Jam saya jam Jakarta, di jam situ jam berapa? 9. Masih ada waktu. Masih mau taruh. Masih terus. Maka Nabi Muhammad SAW dalam hadis Sahih Bukhari terus naik buraq. Kata Jibril, "Hei buraq, kita ke langit." Sudah pernah keliling bumi, Bapak Ibu? Keliling bumi, pernah? Belum. Apalagi sampai ke langit. Sudah pernah sampai ke ujung bumi? Apalagi ke langit. Karena kita belum tahu ujung bumi. Sampai hari ini orang berdebat apakah bumi itu bulat atau datar. Betul nggak? Lalu orang berdebat, yang tidak percaya bumi datar kafir. Ya salam. Allah tidak wajibkan kita mengetahui bumi ini datar atau bulat. Yang pasti bumi ini diciptakan lil anam, untuk manusia. Cukup. Nggak usah debat. Biarkan ahli ilmu pengetahuan membicarakan itu. Ustadz nggak usah ikut, ya. Ustadz cukup ikut hasil penelitian orang lain. Lalu Sayyidina Muhammad SAW naik. Permukaan bumi yang kita lihat sekarang, ini permukaan bumi, termasuk gunung. Dari permukaan bumi sampai ke atas ujung yang disebut ujung ufuk, disebut dengan sama'ud dunya, langitnya bumi. Langitnya bumi bukan langit. Langit bumi disebut sama'ud dunya, langit rendah. Ini wilayah manusia dan jin. Wilayah siapa? Manusia dan dulu sebelum Nabi Adam bertugas di muka bumi, jin sudah pernah bertugas di muka bumi, dan dulu jasadnya dizahirkan Allah. Gimana di surah Ar-Rahman, Ustaz? Wa khuliqal jan min marijin, ya, minan nar, ya, min nar. Dan terciptalah jin dari apa? Dari marij, dari lalap api, atau bunganya api, atau lidahnya api. Itu jin. Karena jin itu dari api, dia suka marah, suka bertengkar. Itu jin. Diakhiri dengan Allah turunkan meteor sebanyak-banyaknya, maka banyak jin yang mati.
Tapi ada sebagian jin yang selamat, jin yang bersayap. Begitu disebutkan dalam kitab Tarikh Tabari. Imam Tabari punya kitab Tarikh Tabari, punya tafsir Tabari. Sebagian jin itu ada yang tinggal di air, tinggal di pohon. Nah, itu jinnya kurang sakti, Pak. Yang di air jadi siluman. Yang di pohon, biasanya di pohon itu jadi hantu apa? Pocong, kuntilanak tuh ya. Nah, itu jinnya kurang keren tuh. Sorry jinnya. Jin yang keren itu kata Rasulullah dia bersayap. Jadi dalam hadis Imam Muslim disebutkan ada 2 jenis jin. Jin siluman bisa berubah-ubah. Dia tinggal di air dan pohon. Dia bisa berubah jadi binatang, bisa menyerupai orang, pocong. Makanya jin hantu pocong nggak ada di Eropa. Ya, tidak ada di Cina hantu pocong. Adanya di Kolaka. Ada jin jenis kedua, jin terbang, jin bersayap, mirip dengan malaikat. Dia bersayap. Itu jin tinggal di mana? Di puncak-puncak gunung yang ada kabut-kabutnya. Jika mereka sayapnya lebih kuat, mereka tinggal di awan-awan. Itu sebabnya mohon maaf, orang-orang yang tersesat dalam dunia kebatinan sering melihat di alam bawah sadarnya awan, naik awan. Dikira-kira dia ketemu dengan malaikat, ketemu Syekh Abdul Qadir, padahal itu Kang Qadir. Ketemu dengan Imam Bahauddin Naqsyabandi, padahal itu Bang Bandi. Katanya ketemu Syekh Saman, padahal itu Mas Saman. Bukan. Itu jin itu, Pak. Jin menyerupai wali, karena wali-wali masih bisa diserupai di alam dunia, di alam khayal ini. Hati-hati, ilmu rohani ini belantara belukar yang lebih berbahaya daripada hutan. Mesti ada pembimbingnya, tidak boleh dengan halu dan khayal semata. Ya, orang baca Quran, baca Iqra ada gurunya, masa baca langit tidak ada gurunya? Mesti ada gurunya. Jadi hati-hati yang mimpi naik awan, nah itu alam jin itu, Pak. Ya, lagi zikir terbang ke awan, itu alam jin. Ma bainas samawati wal ard, begitu di dalam Al-Qur'an, antara langit dan bumi. Antara apa? Antara langit dan bumi. Maka Sayyidina Muhammad SAW tembus melewati awan, tidak ada lagi awan, tidak ada lagi planet, tembus sampai kemudian ujung bintang. Maka Allah berfirman, wan najmi idza hawa. Jadi ada dalil Isra, itu surat Al-Isra ayat 1. Ada dalil Mi'raj. Mi'raj itu surat An-Najm dari ayat 1 sampai ayat 18. Surat apa? An-Najm ayat 1 sampai 18. Tapi yang sering dibaca surat Al-Isra. Tahun depan tolong diingat-ingat, baca Al-Isra dan baca sebagian dari surat An-Najm. Nanti request kepada qori kita yang bagus bacaannya tadi, jika Tuhan nanti baca tahun depan, tolong baca 2 bagian ini, sehingga Isra dan Mi'rajnya sempurna dengan dalilnya. Wan najmi idza hawa, demi itu bintang ketika menyingsing. Maksudnya demi bintang yang dilewati baginda Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kalau orang masuk ke alam jin, ke alam awan, alam belantara, mungkin dia tersesat. Tapi sang baginda, ma dhalla sahibukum, baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah sesat. Karena ada orang Ustadz nih di Jawa Barat, Pak, semoga dia sudah tobat ya. Apa kata dia? Dulu Nabi Muhammad pernah sesat. Dalilnya pakai surat Ad-Duha. Wa wajadaka dhallan fahada. Gimana tuh Pak Ketua? Ya. Dan kami dapati engkau, hai Muhammad, dhallan, tersesat. Lalu Allah memberimu hidayah. Ini akibat belajar Quran lewat terjemahan.
bukan lewat tafsir dan lewat guru. Apakah dolan di situ berarti sesat? Tidak. Makanya tidak cukup pintar bahasa Arab memahami Quran, mesti belajar kaidah ilmu akidah Ahlus Sunnah wal. Jangankan sesat, Nabi Muhammad dosa pun tidak pernah, apalagi sesat. Nabi Muhammad itu lebih dari wali mahfuz, terjaga, sedangkan Nabi Muhammad maksum, disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad SAW sesat dulunya lalu dapat hidayah, itu orang mesti ulang syahadat. Mesti ulang syahadat karena dia sedang membicarakan Nabi Muhammad SAW dan menghina Nabi Muhammad SAW tanpa dia sadari. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sesat. Wa ma ghawa, tidak pernah tergelincir, tidak pernah, ya. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbicara dengan keinginan emosinya. Nabi Muhammad itu rohani yang diberi tubuh. Tubuhnya tunduk kepada rohaninya. Beda dengan kita, rohani diberi tubuh, tapi tubuh kita merajai rohani kita. Maka Nabi Muhammad SAW ditanya istrinya bagi Sayyidatuna Aisyah, wahai suamiku, engkau sudah dijamin masuk surga, kenapa engkau masih sholat sampai kakimu bengkak? Apa jawaban beliau? Apakah suamimu tidak boleh menjadi hamba yang berterima kasih? Inilah tanda rohani mentakbir memerintah tubuh, bukan tubuh menguasai rohani. In huwa illa wahyu yuha. Apapun yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, apapun yang beliau kerjakan, apapun yang beliau sabdakan, semuanya dari wahyu. Maka wahyu ada dua. Ada wahyu Qur'ani, ada wahyu maknawi. Wahyu yang tidak berlafaz, wahyu yang bukan Quran. Semua yang Nabi kalamkan itu wahyu. Bapak Ibu, sebutan Nabi Isa apa? Gelar Nabi Isa apa? Ruhullah, kalimatullah, kalamnya Allah. Maka dalam ajaran Kristiani, Nabi Musa itu kalam Allah yang bertubuh. Dalam ajaran Islam, ya orang Kristiani boleh beda pendapat sama kita ya. Cuma ajaran Ahlus Sunnah lebih mulia Nabi Muhammad atau Nabi Isa. Ya. Jika Nabi Isa adalah kalamnya Allah, Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari Nabi Isa. Nabi Isa nggak pernah berkalam kecuali dengan wahyu Allah, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Muhammad SAW salahnya benar, benarnya syariat, lupanya rukhsah. Nabi Muhammad lupa, itu rukhsah. Jika beliau marah dan melaknat, itu menjadi kafarah, penebus dosa. Itu bedanya Nabi Muhammad SAW dengan Nabi terdahulu. Nabi terdahulu jika melaknat, maka itu musibah bagi umat. Kata Nabi Nuh, ya Allah, hancurkan umatku sehancur-hancurnya, laknat mereka sekutuk-kutuknya, maka hancur umatnya. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Rabb, faman la'antuhu, siapa yang aku laknat, jadikan itu pembersih jiwa mereka. Siapa yang aku marahi, jadikan itu pengampunan bagi mereka. Maka Nabi Muhammad marahnya rahmat, maka beliau disebut rahmatan lil alamin. Marahnya rahmat, apalagi sayangnya, maka itu nur rahmat, berlapiskan rahmat. Beda ya. Nabi Muhammad melaknat, laknatnya apa? Ampunan. Ampunan itu rahmat. Pernah Nabi Muhammad marah? Pernah. Ada seorang khatib berkhutbah, tidak bagus khutbahnya, dia campur nama Allah dengan Rasulullah. Apa kata Nabi? Bi'sal khatib anta, subur-bulu ahli pidato kaulah, ya.
Tapi seburuk-buruk dia menjadi khatib terbaik setelah Nabi SAW wafat. Kenapa? Itu cara Nabi membersihkan hati seorang murid. Begitu juga sikap kita kalau Bapak Ibu anaknya sekolah. Di sekolah ada guru. Guru itu mewarisi tugas Nabi SAW. Jika guru marah kepada murid, itu rahmat. Berarti Allah sedang ingin bersihkan akhlak ini murid. Maka Bapak Ibu, jika anaknya dimarahi guru, sampaikan kepada guru, terima kasih Pak Guru. Sepakat? Jangan laporkan ke Pak Polisi. Loh, Pak Polisinya terima penyidikannya. Itu Pak Polisi mengerti norma tapi lupa etik. Tujuan norma untuk membela etik. Etika yang sebenarnya menciptakan generasi yang berakhlak. Maka saya bermohon Pak Polisi, jika ada yang hadir ya, jika ada bapak-bapak melaporkan, ibu-ibu melaporkan anaknya, mungkin ditampar atau dijewer sama gurunya, gak usah diteruskan, ceramahi balik. Kasih tahu, Bapak, tahukah saya ini polisi? Tahu. Saya ini berkah cubitan guru-guru saya. Saya ini berkah tamparan guru-guru saya. Ya, mungkin Bapak Ibu mengalami yang saya alami. Dulu kita kalau ngaji Quran salah, itu di belakang sudah ada angka 11 Pak. Bahkan 111. Ya. Rotan 1, 2, 3 ya, 111. Orang tua kalau tahu, bapak saya senyum, alhamdulillah. Aku tidak sanggup mukul anakku, alhamdulillah. Gurunya pukul dia. Hilanglah sifat malas di punggung saya. Ini kalau nggak dipukul dulu sama gurunya, mungkin nggak ada yang sholat ini ya. Alhamdulillah. Maka marahnya sang guru mendidik murid, itu marah yang diwariskan dari Nabi Muhammad SAW. Cuma, ini kan untuk orang tua. Ini urusan kita Pak Guru ya. Ada Pak Guru di sini. Karena zaman sudah berubah, tidak usah pukul-pukul Pak. Ya, tidak usah pukul-pukul. Sekarang ada cara memberi hukuman secara psikis. Ya, hari ini terbuktilah bahwa kata-kata lebih berbahaya daripada senjata. Baik Bapak Ibu, sudah hampir jam 10 ini. Belum naik ke langit, masih mau terbang. Tembuslah sampai langit pertama. Hadis Sahih Bukhari menyebutkan, di langit itu ada pintunya. Ternyata langit ada pintunya Pak. Sudah pernah lihat belum? Itu pintu ada yang jaga, ada kantornya, ada bentengnya. Itu yang jaga lebih galak dari semua tentara yang jaga markas di dunia. Hatta Jibril itu panglima semua malaikat, ditanya sama penjaga, itu boleh disebut kopral-kopralnya malaikat, tanya, siapa kamu? Padahal yang dia tanya itu malaikat jenderal bintang 4. Siapa kamu? Saya Jibril. Itu di belakang kamu siapa? Itu Muhammad. Langsung dia tanya, itu Muhammad yang mana? Muhammad yang dapat wahyu di akhir zaman. Langsung dia hormat. Silakan masuk, marhaban. Dibukakanlah pintu langit. Bayangkan, disebut sang Nabi, itu malaikat langsung gemeteran Pak. Dibuka pintunya. Pintu langit dibuka. Loh, kok ada orang hari ini ngaji makrifat, ngaji hakikat, lalu tidak menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Tidak usah lewat Nabi Muhammad, langsung kepada Allah. Ada yang begitu? Itu orang bukan sampai kepada Allah ya, tapi sampai entahlah. Bukan sampai kepada Allah, sampai entah Allah. Itu orang nggak jelas, nggak jelas itu orang. Di langit pertama, ternyata di langit itu
Ruh Nabi yang tadi di bawah, ternyata mereka langsung pindah. Mereka pindah. Ada yang masuk ke langit pertama, ada yang kedua, ketiga, terus sampai ke langit ketujuh. Ternyata di langit pertama, di situ ada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menyapa Nabi Muhammad SAW. Apa katanya? Marhaban bin Nabi salih wa ibni salih. Selamat datang wahai Nabi yang mulia. Nabi dulu baru sebut anak. Selamat datang wahai Ananda. Nabi berarti lebih tua daripada Nabi Adam. Ibn berarti secara jasad lebih tua Nabi Adam daripada sang Nabi secara jasad. Kata Imam Ibnu Katsir, Nabi Adam itu, kenapa Allah kemudian perintahkan malaikat sujud kepadanya? Karena nur Nabi Muhammad SAW dipancarkan kepada jasad Nabi Adam alaihissalam. Bayangkan Pak, nur Nabi Muhammad SAW dipancarkan lewat tubuh Nabi Adam, itu malaikat sujud. Termasuk malaikat-malaikat yang tadi bukain pintu itu, sujud semua itu. Sujud semua itu. Maka secara rohani lebih tua Nabi Muhammad SAW daripada Nabi Adam. Walaupun secara fisik lebih tua Nabi Adam daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam kemudian dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau ini sesekali melihat kanan, senyum. Sesekali melihat kiri, nangis. Tapi perjalanan mesti diteruskan. Sayyidina Muhammad SAW bertanya kepada sahabatnya Jibril, wahai Jibril, itu kakekku Adam, kenapa dia tengok kanan senyum, tengok kiri nangis? Apa jawaban Sayyidina Jibril? Wahai sahabatku Muhammad, itu kakekmu jika memandang ke kanan yang dia lihat surga, di situ keturunannya banyak. Ketika dia melihat ahli surga, keturunannya, maka dia tersenyum. Alhamdulillah keturunanku masuk surga. Tapi ketika dia melihat menoleh ke kiri, yang dilihat neraka, ternyata keturunannya juga ada. Saya tidak tahu apakah bapak ibu ini ada di yang kiri atau yang kanan ini. Kira-kira di mana nih Pak? Yakin? Doa pada amin. Maka saya ijazahkan. Setiap pada salat subuh dan maghrib baca doa yang sudah kita tahu semua, tapi dulu mungkin ikut-ikut guru tanpa ijazah. Sekarang kita ijazahkan. Allahumma ajirni minan nar. Coba ikuti. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, bebaskan daku hambamu yang hina ini dari siksa api nerakamu. 3 kali. Diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad, juga Imam Tirmizi, Imam Nasai, dan imam-imam lainnya, bahwa siapa yang membaca itu pagi dan sore, Allah bebaskan dia dari api neraka. Kata neraka, ya Allah, itu hambamu gak suka kepadaku, tolong jauhkan dia dariku. Jadi dari sekarang kita sudah jauh-jauh Pak, ya, jangan panggil-panggil neraka itu, jauh-jauh dari api neraka. Ya, ada yang berani masuk neraka? Ya, kata temanku begini, ke neraka pun aku tunggu kau, katanya. Ya salam, kayak berani aja ya, kayak berani aja. Lalu teruslah baginda Nabi Muhammad SAW, terus masuk ke langit kedua, juga sama. Itu koprolnya, pangkatnya lebih tinggi dari yang langit pertama, sama, sikapnya juga begitu. Kamu siapa? Ternyata Jibril. Di belakangmu siapa? Ternyata Nabi Muhammad SAW. Langsung dibuka. Di situ bertemu seorang nabi. Siapa nabinya? Nabi Isa. Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa, tubuhnya dan ruhnya masih ada. Itu langit kedua. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku sudah bolak-balik turun langit, tapi nggak ketemu Nabi Isa, saya curiga dia masuk ke langit-langitan.
belum ketemu Nabi Isa yang sebenarnya. Ya, itu Nabi Isa di akhir zaman. Kita tidak tahu masanya lama lagi atau sebentar lagi Allah akan turunkan dia di suatu tempat namanya Babul Lut di daerah Syria sana. Allah turunkan nanti di sana. Ada Manaratul Baydha, ya, Manaratul Baydha, menara putih. Wallahu a'lam menara putih dan Babul Lut itu sebelah mana. Hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi Isa nanti turun. Tapi ajaibnya apa Bapak Ibu? Mungkin saya tidak dapat ceritakan sampai ke langit ke-7, tapi sampai langit kedua ini sudah cukup. Nabi Isa ketika nanti turun bukan sebagai Rasul, karena tugas kerasulannya hanya untuk Bani Israel dan itu sudah selesai. Ketika nanti turun, tugasnya membantu seorang pemimpin dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang namanya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ialah Al-Mahdi. Ketika suatu pagi turun Nabi Isa, sang Al-Mahdi lagi bersembunyi di suatu masjid, ya, berjaga-jaga dari kejaran Dajjal, laknatullah. Subuh hari, waktu subuh masuk, Nabi Isa turun di Manaratul Baydha. Kemudian terjadi sesuatu kejadian dia dengan Dajjal. Dajjalnya lari, karena Dajjal setiap melihat Nabi Isa, dia kemudian seakan-akan meleleh seperti es meleleh kena cahaya matahari. Itu perumpamaan bahwa Dajjal lari terbirit-birit ketika melihat Nabi Isa. Itu sebabnya Dajjal memprovokasi salah satu murid daripada Nabi Isa untuk mengkhianati beliau, karena beliau tahu takdirnya nanti hancur di tangan Nabi Isa. Dikira sama Dajjal Nabi Isa sudah mati di tiang listrik, bukan, di apa? Salib. Itu keyakinan Dajjal. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW muncul, Dajjal sadar kembali. Umat Nabi Muhammad dikabari bahwa Dajjal tetap akan dibunuh oleh Nabi Isa. Bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi syubbihalahu, hanya sosok yang dibuat mirip dengan Nabi Isa. Wallahu alam, tafsirnya sangat banyak. Di kampus doktor dengan doktor banyak berdebat. Imam-imam ahli tafsir pun tidak sepakat. Yang pasti Nabi Isa nanti ikut mengurus si Dajjal. Masuklah Nabi Isa ke masjid tempat Al-Imam Al-Mahdi dan pengikutnya yang jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya yang inti 313, yang banyak 1.200-an, dan tersebar sampai sejumlah para nabi dan rasul 124.000 yang nyebar di berbagai tempat. Nggak banyak. Sedangkan umat manusia sekarang berapa umat manusia Pak Bupati? Ada 7 miliar lebih. Ada Pak Sekda ya? 7-8 miliar. Sedangkan nanti tentara beliau tidak lebih dari 124.000 yang membersamai beliau 313 sampai 1000-an. Di masjid itu Nabi Isa masuk membelah saf. Sampai di saf pertama, sang Imam Al-Mahdi mengatakan, "Wahai Nabiullah Isa, silakan engkau mengimami kami. Silakan engkau menjadi imam kami." Apa kata Nabi Isa? "Wahai sang Mahdi, ini hakmu, engkaulah yang jadi imam." Ternyata 14 abad yang lalu baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan di Sahih Bukhari, ya, betapa hebatnya kamu. Isa yanzil wal imam wa imamukum minkum. Isa turun, dia Nabiullah, dia Ruhullah, dia Kalimatullah, dia Rasulullah. Tapi ketika sholat subuh, ketika sholat, imamnya bukan dia, tapi imamnya dari umatku, dari kalian, bernama Al-Mahdi. Ternyata tugas kerasulannya selesai, tugas kenabiannya selesai. Dia tetap rasul, dia tetap nabi, tapi tugasnya sudah selesai.
Nanti Pak PJ selesai, beliau tetap PJ Bupati, tapi tugasnya sudah selesai. Orang masih panggil Pak Bupati, tapi tugasnya sudah selesai. Mirip-mirip begitu Pak nanti. Ya, orang pensiun kira-kira begitu. Tetap Pak dosen, tetap PNS tapi pensiun. Tetap dapat tunjangan tapi tugas sudah tidak dilakukan. Dilanjutkan oleh orang setelahnya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Nabi Isa ini nabi yang paling spesial. Diizinkan Allah membersamai umat Nabi Muhammad SAW dan menjadi bagian umat Nabi Muhammad SAW, tidak hanya ruhnya tapi juga jasadnya. Dan betapa mulianya umat ini, Nabi Isa diturunkan kembali sedangkan imamnya dari zuriat Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya kita wajib cinta, hormat kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak semuanya alim, tidak semuanya wali. Siapa tahu di antara mereka ada kekasih-kekasih Allah yang akan melahirkan, melanjutkan tugas-tugas kenabian. Bapak saudara bukan Allah, cuma sampai langit kedua. Kenapa saya menghidupkan sunnah yang lama? Hari ini banyak orang buat maulid, banyak orang buat Isra Mi'raj, tapi yang diceritakan politik. Islam salah satu menunya politik. Tapi kalau Isra Mi'raj menunya bukan politik. Menunya ceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Maka berdasarkan itu kami mengisahkan ulang. Meskipun Bapak Ibu dulu pernah cerita, pernah dengar, tapi ternyata diceritakan ulang, dipahami lebih mendalam, kisahnya lebih dahsyat, dan mengenangnya lebih nikmat. Betul enggak? Ada yang ngantuk? Ada. Semoga yang ngantuk mimpi bertemu Rasulullah SAW. Bapak Ibu saudara-saudariku, semoga pertemuan ini adalah obat kerinduan rohani kita dulu pernah bertemu di alam sana. Jika ada yang kurang berkenan dari kami, mohon dimaafkan. Kita doakan pemimpin kita yang baru, cinta Allah, cinta Rasulullah, amin. Kita doakan negeri ini damai, amin. Siapapun nanti yang ditakdirkan jadi presiden, kan belum dilantik kan? Belum tentu juga dia lanjut jadi presiden, ya. Tapi kita doakan siapapun dia, semoga hatinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta negeri ini, amin ya rabbal alamin. Untuk negara ini, bangsa ini, para pemimpin kita, ulama-ulama kita, orang tua kita, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, semua yang hadir malam ini, kita kirimkan suratul Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan, alhamdulillah. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahmanir Rahim, ya Karim, ya Azim. Salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nur al-dhati wa sirr as-sari fi jami' al-asma' wa sifat. Allahumma ya Allah balligh tahiyyatana وسلامنا على حبيبك سيدنا محمد يا سيدنا يا رسول الله يا أبا أرواحنا تقبل منا سلامنا تقبل منا يا سيدنا صلاتنا تقبل منا يا سيدنا محبتنا وشوقتنا. Wahai baginda Rasulullah SAW, terimalah salawat dari kami. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu, salawatmu kepada kekasih engkau Nabi kami, ayahanda rohani kami, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, yang merubah-rubah isi hati kami, yang membolak-balik pikiran kami, mohon ya Allah, karena engkau telah mentakdirkan hati ini selalu berubah, pikiran ini selalu gundah, maka takdirkan hati kami berubah kepada yang lebih baik, takdirkan negara kami berubah kepada lebih baik, takdirkan pikiran kami jika berubah menjadi lebih baik.
Allahumma ya Allah, jika hati kami berubah, jadikan dia berubah. Yang tadinya kurang cinta kepada Engkau menjadi lebih cinta. Yang tadinya kurang rindu kepada Rasulullah SAW menjadi lebih rindu. Yang tadinya belum tahajud, izinkan malam ini ya Allah hati kami, badan kami, tubuh kami bertahajud. Yang hari ini belum bersedekah ya Allah, izinkan kami malam ini, esok pagi sampai kami wafat ya Allah, kami suka bersedekah. Allahumma ya Allah, jika Engkau melihat hati kami, lisan kami kurang baca Quran, ubahlah lisan kami, hati kami menjadi cinta Quran. Allahumma ya Allah, pasangan kami, anak keturunan kami, jika Engkau lihat mereka pemalas, mereka sulit untuk melaksanakan tugasnya sebagai hamba Engkau, maka ubahlah hati mereka menjadi tambah cinta kepada Engkau. Ya Allah, jika Engkau melihat hati kami keras, ubahlah hati kami menjadi lembut. Ya Allah, jika Engkau melihat pemimpin-pemimpin kami di negeri ini, mereka belum tergerak untuk mencintai Engkau, ubahlah hati mereka untuk jadi lebih cinta kepada Engkau. Jika hati mereka masih dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, atau cinta dunia, ubahlah hati mereka menjadi cinta kepada akhirat, cinta kepada kemaslahatan rakyat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, jika Engkau melihat guru-guru kami, ulama-ulama kami, mereka belum mencontohkan qudwah hasanah, suri toladan yang baik, maka ubahlah hati mereka menjadi lebih baik, sehingga kami mencontoh mereka melalui perbuatan dan melalui lisan mereka. Allahumma ya nur, Allahumma ya nur, nawir qulubana binuri muhabbati. Ya Allah, hati kami gelap dengan kebencian ya Allah. Hati kami gelap karena jarang mengingat Engkau ya Allah. Hati kami gelap karena tidak mengenal baginda Rasulullah SAW. Hati kami gelap ya Allah karena kurang membaca kalam-kalam-Mu ya Allah. Maka terangi kolbu kami dengan nur zikir-Mu, nur Quran-Mu, nur salat-Mu, nur salawat-Mu, dan nur-nur yang lain yang Engkau izinkan kami mendapatkannya ya Allah. Allahumma ya Allah, turunkan nur keadilan, nur amanah di negeri kami, sehingga negeri ini lebih maju, lebih berkah. Allahumma ya Allah, anzil alaina al-barakah minas sama wa akhrijha minal ard. Ya Allah, jika keberkahan itu di langit, turunkan segera ya Allah. Jika di bumi, mohon dikeluarkan segera ya Allah. Jika jauh, mohon didekatkan ya Allah. Jika dia kotor, mohon dibersihkan ya Allah. Allahumma ya Allah, aslih baina qulubina wa baina qulubil mu'minin. Ya Allah, terkadang karena kepentingan dunia, kadang-kadang karena urusan perbedaan faham, perbedaan aliran, perbedaan kelompok, perbedaan partai, perbedaan calon presiden, kami ini kemudian bertengkar ya Allah. Kami ini saling marah dan saling curiga ya Allah. Maka aslih qulubana, perbaikilah kolbu kami yang sedang emosi dan marah ini ya Allah, sehingga ketika kami selesai majlis ini, kami memandang musuh kami itu teman ya Allah. Kami memandang orang yang kami marahi itu menjadi sahabat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jika rumah tangga kami rusak, mohon diperbaiki ya Allah. Jika pasangan dan istri kami rusak, mohon disempurnakan ya Allah. Perbaiki kami dan mereka ya Allah. Maafkan kami yang banyak menuntut ya Allah. Engkau, seandainya seluruh bumi menuntut kepadamu ya Allah, maka kekayaan Engkau tidak akan berkurang ya Allah. Ya Ghani, ya Mughni, ya Wasi', ya Allah, ya Allah, ya Allah. Absud alaina rizqaka wa aghnina amman siwak birahmatika ya arhamar rahimin. Terakhir ya Allah, Rabbana atina, kami memohon ya Allah, hasanah fid dunya, keberkahan di dunia dengan mengenal Engkau dan mengenal kekasih Engkau, dan hasanah fil akhirah, mendapatkan syafaat di akhirat, diringankan daripada azab kubur, dibebaskan daripada azab neraka, dimudahkan bertemu jumpa baginda Nabi Muhammad SAW di surga sana. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ikhtim alaina ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
ولا الضالين آمين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Salawat Jibril sama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Terakhir, sallallahu sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin rabbal alamin. Istajib da'awatina bisirril Fatihah wa bisirri sayyidina Muhammad al-Fatih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah kurangnya dan mohon izin pamit langsung esok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.